Setelah BBRI merilis laporan keuangan full year 2024-nya yang dimana hasilnya kurang lebih tidak memuaskan, ini membuat harga saham BBRI akhirnya kembali tertekan ya. Pada penutupan perdagangan hari Jumat kemarin tanggal 14 Februari, harga saham BBRI ditutup pada level 3.860 ya. Dan kalau kita lihat secara historinya dalam 1 tahun terakhir, harga saham BBRI sudah turun 32%. Nah, banyak orang yang dia membeli saham BBRI karena potensi dividen yield tahun ini besar ya, karena harga sahamnya turun. Jadi harga saham turun, potensi dividen yieldnya besar. Menurut saya itu tidak tepat. Lalu gimana yang tepat? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Oke, sebelum kita bahas mengenai dividen yield ya, kita sampaikan bahwa di 3 hari terakhir ini salah satu saham yang ada di watchlist kita yaitu Sido telah naik 12%. Dan menurut saya kenaikan 12% ini baru tahap awal. Kira-kira Sido bisa naik sampai berapa? Overview dari Sido maupun 2 saham undervalue lainnya bisa teman-teman dapatkan dengan mendownload ebook watchlist kami ya. Jadi silahkan teman-teman download ebook watchlist kami, ada 3 saham undervalue dan ebook ini free ya. Download melalui link di bawah ini. Oke, sebelum saya menjawab kenapa kalau kita membeli saham hanya berdasarkan dividen yield itu kurang tepat, nah kita coba dulu ya, kita pelajari dulu bagaimana sih cara menghitung potensi dividen yield. Rumus sederhananya adalah laba yang dihasilkan di tahun kemarin atau laba tahun berjalan dikalikan dengan dividen payout ratio. Maka akan ketemu angka hasil kira-kira berapa nominal dividen yang dibagikan. Nah, hasil dari nominal ini dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Dari situ nanti akan ketemu hasil dividen per saham. Dan dividen per saham inilah yang nanti akan kita bagi kembali dengan harga beli kita sehingga akan mendapatkan potensi dividen yield. Nah, sekarang kita coba mulai hitung bersama-sama kira-kira berapa potensi dividen yield BBRI ketika kita beli anggap saja di harga 4.000 ya. Nah, pertama kita lihat tadi ya, rumus tadi sudah kita sampaikan bahwa laba tahun berjalan, laba tahun kemarin. BBRI sepanjang tahun 2024 telah menghasilkan laba sebesar 60,1 triliun rupiah atau naik 0,1% dibandingkan tahun 2023. Jadi di sini kita sudah ketemu ya angka 60,1 triliun rupiah laba bersih BBRI tahun 2024. Kemudian kita harus cari nih kira-kira berapa dividen payout rasionya. Nah, dividen payout ratio ini kira-kira adalah berapa persen dari laba yang dihasilkan itu akan dibayarkan ke dividen atau dikonversi menjadi dividen. Kita lihat ya bahwa rata-rata BBRI selalu memberikan atau membayarkan dividen payout ratio itu sebesar kurang lebih 85% ya. Jadi anggap saja 85% dari laba yang dihasilkan BBRI itu dikonversi menjadi dividen. Nah, di tahun 2024 ini ada angka 34% yang artinya memang sudah ada dividen interimnya ya. Jadi ada dividen sebagian laba yang sudah dibayarkan menjadi dividen ya, baru sebagian. Nah, nanti sisanya adalah di tahun 2025 ini setelah RUPS biasanya. Oke, tadi kita sudah ketemu angka laba bersih BBRI dan juga perkiraan dividen payout rasionya ya. Jadi kita akan hitung nih kira-kira berapa potensi dividen yield BBRI untuk tahun tutup buku 2024 ya. Jadi rumusnya atau cara menghitungnya adalah 60,1 triliun rupiah dikalikan 85%. Maka ketemu angka sekitar 51 triliun rupiah. Nah, jadi kemungkinan besar BBRI akan membagikan dividen total jumlahnya 51 triliun rupiah. Kemudian kita lihat jumlah lembar saham BBRI ada sekitar 150 miliar lembar saham. Nah, maka dari sini kita bisa hitung dividen per sahamnya yaitu 51 triliun rupiah dibagi dengan 150 miliar lembar saham. Ketemulah angka sekitar 339 rupiah per lembar saham. Nah, setelah ketemu angka dividen per saham, tinggal kita bandingkan dengan harga beli kita. Misalkan kita beli saham BBRI di harga Rp4.000, maka potensi dividen yieldnya adalah 339 dibagi 4.000, ketemu angka 8,5%. Jadi wow, dividen yield BBRI cukup besar ya, 8,5%.
Cuman kita harus ingat ya bahwa BBRI di akhir tahun 2024 kemarin sudah membagikan dividen interim ya, alias sebagian sudah dibayarkan dulu, tinggal finalnya. Dividen interim kemarin sekitar Rp135 per lembar saham, sehingga kalau tadi kita menilai atau kita menganalisa kira-kira potensi dividen per sahamnya adalah 339, berarti 339 dikurangi 135. Jawabannya masih ada potensi 204 atau 204 per lembar sahamnya. Artinya masih akan ada potensi dividen final sebesar 204 dibagi 4.000, yaitu 5,1%. Ya, dan tentu saja ini dividen yield yang cukup besar juga. Ya, apalagi kalau misalkan kita masih hold saham BBRI sampai dengan akhir tahun 2025 yang biasanya nanti akan ada dividen interim lagi, ya bisa jadi dividen yieldnya akan sekitar 7-8% juga. Tapi ada satu hal yang menurut saya tidak tepat, yaitu ketika kita membeli saham hanya berdasarkan potensi dividen yield tahun ini saja, tanpa memperhatikan aspek yang lain yang lebih krusial. Nanti akan saya jelaskan apa itu aspek lainnya yang lebih krusial. Kita langsung ambil saja salah satu contoh ya, saham dengan potensi dividen payout ratio yang selalu tinggi di atas 90%, alias emiten ini selalu royal membagikan dividennya, yaitu Unilever. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dividen dari Unilever setiap tahun itu bukannya naik tapi justru menurun. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, persentase atau nominal dividen per sahamnya selalu turun. Dari 241 di tahun 2019, akhirnya hanya 119 di tahun 2024. Nah, kenapa dividen dari Unilever ini, ya dividen per saham, jadi tabel tadi itu maksudnya adalah dividen per saham, itu setiap tahun selalu berkurang atau selalu menurun. Karena laba bersihnya juga selalu menurun. Ya, teman-teman juga bisa lihat di tabel berikut di mana laba bersih Unilever dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 labanya selalu turun. Dan alhasil ketika laba suatu perusahaan itu terus-menerus menurun, maka harga sahamnya pun juga akan mengikuti, di mana harga saham Unilever dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 dan 2025 ini selalu menurun, bahkan penurunannya sudah sangat tajam. Dari level kira-kira di 11.000 tahun 2018 kemarin, sekarang hanya tinggal di 1.400-an. Jadi sudah turun berapa tuh? Sekitar 90% mungkin ya. Nah, dari case Unilever ini sebenarnya yang kita perhatikan atau kita fokuskan itu bukan di dividen yieldnya, melainkan di pertumbuhan laba bersihnya. Jadi ketika kita membeli suatu saham, maka kita sudah harus analisa dan kita harus punya informasi yang cukup mengenai prospek ke depan. Apakah prospek ke depan nanti laba bersih dari emiten yang kita beli itu bertumbuh atau justru menurun? Karena sekali lagi ya, dalam jangka panjang pada akhirnya harga saham itu akan mengikuti kinerja terutama laba bersihnya. Dan satu hal lagi teman-teman ya, bahwa ketika suatu emiten sudah mengumumkan berapa dividen per saham yang akan dibagikan, kemudian sudah mengumumkan tanggal cum date-nya, maka biasanya di tanggal X cum date atau sehari setelah tanggal cum date harga sahamnya jatuh sesuai dengan dividen yield di tanggal tersebut. Jadi kalau kita misalkan beli saham BBRI berharap akan ada dividen yield sekitar 5% di bulan Maret nanti, maka biasanya tanggal X cum date harga saham BBRI akan turun sebesar itu pula. Tapi apakah bisa naik lagi sampai akhirnya menembus all time high? Itu tergantung performa BBRI di tahun 2025 ini. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah kira-kira tahun 2025 ini laba bersih BBRI akan tumbuh atau justru menurun? Coba share pendapat kalian di kolom komentar ya.